Halo semua, di video kali ini kelompok kami membahas mengenai berlatih menentukan proses kognitif menurut taksonomi Bloom. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang yaitu Loh Junianggarini, Desa Putamilia Putri, Niloh Kadek Sukaryani, dan Nevina Saliapu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang taksonomi Bloom, yaitu pengertian dari taksonomi Bloom merupakan struktur hierarki tingkatan atau yang mendefinisikan keterampilan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Kemudian tujuan pendidikan dibagi menjadi ada 3 domain, yaitu yang pertama yaitu ada ranah kognitif atau kognitif dominan yang berisi perilaku yang menerapkan aspek intelektual seperti atau contohnya seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan dalam berpikir. Kemudian yang kedua yaitu ada ranah afektif atau affective domain yang kemudian berisi perilaku-perilaku yang mencerminkan aspek perasaan dan emosi seperti minat dan apresiasi dan cara yang menyesuaikan diri. Kemudian yang ketiga yang terakhir yaitu ada ranah psikomotor atau psikomotor dominan. Kemudian berisi perilaku-perilaku yang menerapkan aspek keterampilan motorik. Contohnya seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengekspresikan suatu mesin tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu taksonomi Bloom atau ramah kognitif sebelum ke represi. Nah, pengertian dari taksonomi Bloom atau ramah kognitif sebelum represi yaitu Bloom atau kognitif mengaplikasikan perilaku ke dalam 6 kategori, dari yang paling sederhana atau mengetahui hingga yang paling kompleks atau mengevaluasi. Nah, sebuah kognitif atau terdiri dari yang paling sederhana sampai ke yang paling rumit, yaitu yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge sama dengan C1, kemudian yang kedua ada pemahaman atau comprehension C2, kemudian yang ketiga ada aplikasi atau application C3, kemudian yang keempat yaitu analisis atau analisis C4, kemudian yang kelima yaitu sintesis atau sintesis C5, kemudian yang keenam yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation C6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revisi taksonomi Bloom. Nah, tingkatan berpikir yang tercantum dalam taksonomi Bloom dominan kognitif telah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Seiring terjadinya perkembangan pengetahuan, teori tersebut dinilai kurang tepat sehingga seorang murid Benjamin Samuel Bloom yang bernama Lorin W. Anderson dan seorang penulis handbook asli yang bernama David R. Cartol melakukan sebuah revisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Nah, tujuan dilakukan revisi ini adalah untuk mengetahui dan melihat bagaimana para peserta didik mampu dalam mengembangkan kualitas diri melalui proses belajar dan responnya terhadap tuntunan perkembangan komunitas pendidikan. Nah, bagaimana guru menyiapkan bahan ajar, seluruhnya itu mengalami perkembangan yang cukup rumit bila dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, perubahan yang dilakukan memberikan versi terbaru pada ranah kognitif, yaitu pada proses kognitif dan dimensi pengetahuan kognitif. Nah, dengan perubahan yaitu yang pertama ada kategori dalam dimensi pengetahuan kognitif. Nah, dimensi pengetahuan mencakup spesifikasi, dominan, pengalaman, konteks sosial dalam proses membangun dan mengembangkan sebuah pengetahuan. Menurut Anderson dan Cartwell, terdapat 4 jenis dan subjenis dimensi pengetahuan. Yang pertama, yaitu ada pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual ini meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para pakar dalam menjalankan, memahami, dan secara sistematis menata disiplin ilmu mereka. Nah, pengetahuan faktual ini terbagi menjadi 2 subjenis, yaitu pengetahuan tentang terminologi dan pengetahuan tentang detail-detail, serta elemen-elemen yang spesifik. Nah, yang kedua yaitu ada pengetahuan konseptual. Nah, pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, dan hubungan antara 2 atau lebih kategori pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. Nah, pengetahuan
Konseptual ini terdiri dari 3 subjenis. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, terus pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, dan terakhir pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Terus yang ketiga yaitu ada pengetahuan prosedural. Nah, yang dimana pengetahuan prosedural ini adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Terus yang keempat yaitu ada pengetahuan metakognitif. Nah, pengetahuan metakognitif ini merupakan dimensi baru dalam taksonomi revisi. Materi selanjutnya adalah kategori-kategori dalam dimensi proses kognitif. Yang pertama adalah mengingat. Mengingat merupakan bentuk upaya untuk mengambil kembali pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan atau ingatan masa lalu. Misalnya adalah tanggal lahir, umur, ataupun alamat rumah. Nah, yang kedua itu adalah memahami atau mengerti. Nah, pemahaman itu akan melibatkan konstruksi makna atau pemahaman berdasarkan pengetahuan yang ada dan menghubungkan dengan informasi baru dan juga pengetahuan yang sudah lama atau sudah ada, sehingga itu akan dapat mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam pola yang ada. Selanjutnya adalah menerapkan. Penerapan menunjukkan pada proses kognitif menggunakan suatu proses untuk melakukan eksperimen atau memecahkan masalah. Nah, yang selanjutnya adalah menganalisis. Menganalisis adalah pemecahan suatu masalah dengan cara memilah setiap bagian masalah, mencari hubungan antara masing-masing bagian tersebut, dan menemukan bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan masalah. Nah, analisis itu melibatkan proses kognitif, pemberian atribut, dan organisasi. Selanjutnya adalah mengevaluasi. Evaluasi itu melibatkan proses kognitif dalam penilaian terhadap kriteria atau standar yang ada. Nah, biasanya akan menggunakan kriteria koefisien atau konsisten. Selanjutnya adalah menciptakan. Kreativitas itu mengarah pada proses kognitif dalam menyusun sesuatu menjadi satu kesatuan yang utuh dan memotivasi siswa untuk menciptakan suatu produk baru dengan menyusun sesuatu dalam bentuk yang pola yang berbeda dari sebelumnya. Kreativitas itu erat kaitannya dengan pengalaman belajar anak pada sesi sebelumnya. Selanjutnya itu ada implementasi pada taksonomi Bloom. Nah, di sini dapat dilaksanakan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Yang kedua itu menjelaskan termasuk pada dimensi proses kognitif pada tahap C2, yaitu pemahaman. Dan yang ketiga, aturan sinus-kosinus berupa dimensi pengetahuan. Selanjutnya itu terdapat beberapa jenis asesmen yang menjadi pertimbangan guru, yaitu salah satunya dengan memilih asesmen yang tersebar dan terfokus. Asesmen yang terfokus akan memungkinkan guru untuk mengetahui tingkatan belajar siswa yang terkait dengan sebuah tujuan pembelajaran. Sedangkan asesmen tersebar memungkinkan seorang guru dalam mengetahui secara luas proses-proses yang akan terjadi dalam mencari tujuan. Selain itu, guru juga dapat memilih antara asesmen formatif atau sumatif. Asesmen formatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas belajar yang sedang berlangsung, sehingga dimungkinkan untuk memodifikasi pembelajaran dan meningkatkan kualitas atau kuantitas pembelajaran. Nah, sedangkan asesmen sumatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas pembelajaran yang sudah selesai. Nah, biasanya digunakan untuk menentukan nilai siswa.